dari seorang wali Allah yang besar, yaitu yang bernama Sufyan ibnu Uyainah. Ini adalah termasuk umat Nabi bermakam sufi, Sufyan ibnu Uyainah. Beliau ini juga berteman dengan Sufyan Ats-Tsauri. Nah, jadi ada Sufyan ibnu Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhuma. Qala, beliau Sufyan ibnu Uyainah ini berkata, man ahabballah, siapa yang mengaku cinta kepada Allah, ini di dalam hatinya ini diberi Tuhan anugerah cinta kepada Allah. Nah, kecintaannya kepada Allah ini apa palsu, apa asli? Nah, keaslian cintanya kepada Allah itu otomatis ahabba man ahabbahullahu ta'ala, dia akan cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah. Ini otomatis saja. Jadi bila orang ini terbangun dalam hatinya cinta kepada Allah, otomatis dalam hatinya pun dia akan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Nah, siapa orang-orang yang dicintai Allah itu? Pakai alif lam di sini, minal ulama, yaitu ulama yang amilin. Nah, bukan ulama ambilin. Nah, jadi kecintaan kita ini pun dengan sendirinya kadang musalah, batin kita yang paling suci ini, karena kita cinta kepada Allah, otomatis hati kita ini akan terarah kepada cinta terhadap sosok ulama yang amil. Ada dua di hulu ulama, tapi kada amil, kita kada ada antipati lawan orang itu. Asal dengan catatan kita memang benar cintanya kepada Allah. Ada pulang di hilir terdengar ulama, tapi ulamanya kada amil, kita pun tidak akan pernah ditumbuhkan cinta kepada ulama itu. Nah, ini dengan sendirinya. Dan Allah beri cahaya hati kita. Apalagi di zaman ini lah, perlu benar kita minta cahaya kepada Allah. Allahumma ja'al fi basari nura, ya Allah beri cahaya di penglihatan ulur, wa fi qalbi nura, ada kan doanya itu tuh, di hati beri doa Tuhan yang cahaya, supaya apa? Supaya kita ini jangan sampai menganggap orang itu punya cahaya padahal punya kegelapan. Yang kedua, wassalihin. Nah, ini tingkatan kedua setelah ulama, dia pun juga cinta kepada orang-orang saleh. Cinta kepada tempat-tempat di mana tempat itu terkumpul orang-orang saleh. Nah, cinta kepada pengajian, cinta kepada kumpulan-kumpulan yang kumpulan itu menyebabkan salihin. Nah, ini selalu orang itu demikian. Kemudian lagi waman ahabba man ahabbahullah, kata beliau, siapa cinta kepada orang yang mencintai Allah, ahabba ma ahabba billahi ta'ala, dia pun akan otomatis cinta kepada apa yang dicintai untuk Allah. Nah, dia pun akan cinta juga kepada apa yang dicintai untuk Allah. Maksudnya apa? Minal a'mali shalihat, dari amal-amal saleh, itu otomatis. Nah, kalau orang ini cintanya kepada ulama, tetapi ulama ini kada amil, dia tidak akan pernah bisa melakukan amal-amal saleh. Seperti melakukan amal saleh, tetapi sama dengannya bisa sombong, sama dengannya melahirkan ujub, sama dengannya bisa menganggap yang lain sesat, ini selamat. Nah, ini akibat mencintai ulama yang bukan amil. Nah, kalau dia cinta kepada orang saleh, cinta kepada ulama yang amil, otomatis tanpa dipaksa dia akan gemar kepada amal-amal saleh. Terbangun dengan sendirinya, senang membantu orang tanpa pamrih, senang memberi orang tanpa harus dibalas, senang melakukan ibadah-ibadah. Nang ibadah ini akan melahirkan man amila shalihan,
min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, hidupnya akan terus tenang, hidupnya akan terus nyaman, hidupnya akan terus di dalam syukur kepada Allah. Akibat apa? Pertama, akibat dia ini berusaha untuk mencintai Allah. Nah, setelah dia mendapatkan cinta Allah, kata Sufyan Ibnu Uyainah, dengan sendirinya dia akan terarah cinta kepada ulama, cinta kepada orang saleh. Nah, dengan cinta kepada ulama, dengan cinta kepada orang saleh, dengan sendirinya dia akan mencintai amal-amal saleh. Nah, kita ini mengontrol kita nih, nah kemana arahnya hidup kita nih, arahnya. Jangan-jangan kita ini lawan amal-amal saleh kadada hati. Ja kayak istilah menjilat itu kadada lalu model ini ada bensin, nah kita bapada api kadada dulu menyambar. Maka bapada api, kalau api asal kelihatan bensin aja minimal menjilat kalau pada sampai. Nah, kayak itu juga amal-amal saleh yang di hadapan kita. Model kada tertarik kita lawan amal saleh, jangan-jangan di hati kita kosong dari cinta kepada Allah, mudah-mudahan Allah rahmati kita bertaat. Nah, maka cinta inilah amal yang paling nyaman. Karena apa sebab? Karena ujar Nabi nih, ada seorang sahabat orang Baduy bertakun, ya Rasulullah, ulun ini ibadah kepada Allah seadanya. Ulun puasa wajib, kada tahu di puasa Syawal, kada tahu ulun ini Ramadan tuh gini, ulun sabulanan tuntung uangnya. Nah, sampai yang fardu ulun sampai yang 5 waktu aja ulun kada mengenal qabliyah, kada mengenal ba'diyah, apalagi sampai berbicara tahajud, apalagi sampai berbicara duha, ulun kada ada itu. Ulun puasa nang wajibnya, ulun sembahyang nang wajibnya, bapang dir Nabi. Tapi ulun satu hal ya Rasulullah, ulun cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi modal ulun cinta aja. Apa jawaban Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Ini yang diamini oleh semua sahabat yang jagau-jagau. Jar Nabi apa? Seseorang itu kelak hari kiamat bersama orang yang dicintainya. Kada ada berbicara lagi amalnya seperti amal yang dicintainya, kada ada urusan. Makanya dalam kitab yang lain itu dijelaskan ada orang ini saben hari ini membaca dalail khatam, bukan yang bilanya Senin dibacanya awal Senin lawan akhir Senin, bila Selasa dibacanya hijib Selasa. Kadang itu tuh setiap hari khatam dalail. Lalu nang ini jauh nang membaca dalail, buku dalail aja kada diisian, tapi dia cinta kepada orang itu. Maka dalam kitab itu dikategorikan orang itu disamakan oleh Allah sama lawan setiap hari khatam dalail khair. Jadi ini kita ini kemana arahnya mencintai? Di padang mahsyar kayaknya orang ini kada ada baik, tetapi dia cinta kepada ahli kebaikan, dihalau dalam gulungan orang-orang baik. Tapi sebaliknya ada orang baik tapi dia mencintai orang-orang jahat, maka kebaikannya ini pun tidak dipandang oleh Allah. Karena cintanya kepada orang jahat, dia kelak akan dihalau bersama orang-orang jahat. Hati-hati juga kita nih mencintai. Jangan asal cinta nih, biodatanya dikaji dahulu, jangan umpatan urusan mencintai, dan kita selamat bertahan. Almar'u ma'a man ahab, jar Nabi. Seseorang itu beserta nang dicintainya. Kalau ikam bujur, walau ikam hanya nang wajibnya digawe, benar ikam cinta kepada Allah dan Rasulnya, kelak di hari kiamat, di mana Rasulnya? Rasulnya di dalam surga, engkau pun akan masuk ke dalam surganya Allah. Ya kita membaca kitab inilah, maulah kita kada cinta lawan Imam Nawawi. Mudah-mudahan kita dihalau lawan Imam Nawawi.
nang jelas keilmuannya, yang jelas kealimannya, nang jelas karamatnya, nang jelas sudah kredibilitas Sidin ini. Sidin itu pernah hendak dibongkar makam Sidin, sekalinya utuh awak Sidin, gak ada rusak-rusak, sempurna, bahkan punya cahaya. Nah, makam Sidin di Ma'la, ziarahnya gratis, tulaknya nang bayar. Insyaallah di Ma'la makam Imam Nawawi ini. Dan itu kada baratan orang tahu makam Sidin pula. Ini amun kada orang-orang nama memiliki cahaya atau kita umpatan non orang nama memang mengenal makam itu. Hanya terdapat non makam Imam Nawawi. Maka Sidin ini sama ketika hidup dan sesudah wafat. Karena kita yakini para wali Allah Ta'ala itu cuma berpindah. Bahkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahkan tempat beliau di akhirat ini lebih baik dari alam dunia. Kalau di alam dunia beliau ini membantu, kalau di alam dunia beliau ini menyelamatkan dari kesesatan, dari hal apapun beliau mampu menyelamatkan dengan izin Allah. Di akhirat ribuan kali lipat mampu menyelamatkan itu berpotensi ketimbang beliau di alam dunia. Dalilnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, ini mudahan kita mencintai Imam Nawawi, dunia dan akhirat dapat syafaat Imam An-Nawawi.